Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil liqa'i syahril Ramadan faj'alahu wasilatan linailir rahmati wal maghfirati wa 'idkin minan niran. Salatullahi wa salamu daimaini wa mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa dimanapun anda berada, minal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, bersama mari kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat taufik hidayah kepada kita sekalian, utamanya pada tahun ini, pada tahun 1444 Hijriah, tahun 2023 Masehi, kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah dan idkin minan nar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita sekalian para hadirin hadirat untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dimanapun anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin bersama-sama mengajak kepada seluruh pemirsa minal muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, mari kita bermuhasabah, kita bertafakkur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita sekalian, yaitu bertemunya kita bersama dengan bulan Ramadan di tahun ini. Sebagaimana para muballigh dimanapun berada sering menyampaikan satu konteks ayat yang kita sering dengar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Konteks ayat ini sangat menarik karena di situ dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu dan diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak bertafakkur kepada seluruh shaimin shaimat minal muslimin wal muslimat di hari ke-7 bulan Ramadan ini. Di situ tertera jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan la'allakum tattaqun. Tujuan atau ending dari puasa kita bersama ada suatu tujuan besar, ada hikmah besar dari asyam yang sampai dengan saat ini kita lakukan, yaitu la'allakum tattaqun, derajat ketakwaan kepada Allah, derajat untuk menjadikan kita menjadi umat-umat termulia di dunia ini. Tentu ini menarik untuk kita kaji bersama. Kenapa bisa demikian? Tentu kita bisa bertafakkur, kita bisa melogikakan. Siap puasa itu adalah ibadatul syirriyah, ibadatul mahdah sirriyah. Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat rahasia, hanya diketahui oleh pelaku puasa dan Allah semata. Puasa adalah ibadah syirri, ibadah yang sangat rahasia, yang sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sendirilah yang akan memberikan pahala bagi orang-orang yang melakukan puasa. Ketika kita sekarang tahu bahwa asyum atau puasa itu adalah ibadatun mahdhah sirriyah, ini akan sangat tepat ketika salah satu hikmahnya,
Salah satu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, karena ketakwaan itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi fi sirri wal alaniyah. Ketakwaan itu sebuah bentuk ketaatan, siap melakukan perintah-perintah Allah, siap menjauhi larangan-larangan Allah dalam keadaan rahasia, keadaan sendiri maupun keadaan di halayak ramai. Tentu hal ini sangat pas apabila Allah menghendaki umatnya diangkat derajatnya menjadi orang yang bertakwa, dididik oleh Allah dengan didikan puasa, yaitu ibadah yang sirri. Hadirin hadirat minal muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, tentu puasa kita bersama untuk bisa mencapai pada hikmah ketakwaan, bisa berdampak pada ketakwaan, tentu ada hal-hal yang harus dilakukan agar puasa kita berkualitas, agar puasa kita benar-benar bisa menggaransi kita untuk bisa sampai pada derajat ketakwaan. Karena Rasulullah sendiri juga menyampaikan, memperingatkan, memberi rambu-rambu kepada kita sekalian. Banyak sekali dari orang-orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan dahaga dan mendapatkan rasa lapar saja. Maka kita harus menyadari akan hal ini. Kita harus memahami konteks ini untuk agar bisa kita menjadikan ibadah kita, utamanya ibadah puasa ini, benar-benar berkualitas. Maka saya ingin mengajak kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, agar puasa kita berkualitas dan puasa kita benar-benar bisa mengantarkan pada derajat ketakwaan. Selain kita menetapi syarat dan rukunnya, selain kita imsyak anil muftirat, menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, Rasulullah memberikan rambu-rambu kepada kita dengan khamsatu asya tuhbitu asyarr. Puasa agar tidak sirna, agar tidak hilang hikmah, kita diharapkan untuk bisa menjaga 5 hal dalam diri kita, untuk tidak melakukan 5 hal yang telah disampaikan Rasulullah. Kelima hal itu apa saja para pemirsa dimanapun Anda berada? Yang pertama adalah al-ghidr. Upayakan kita untuk tidak melakukan kebohongan-kebohongan. Bagaimana di saat kita sedang berpuasa, sedang digembleng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap hal-hal yang tidak pas kita lakukan bisa menyebabkan kualitas puasa kita berkurang ataupun turun. Yang ketiga para pemirsa dimanapun Anda berada, ghibah. Jangan sampai selama bulan Ramadan ini khususnya, selama bulan puasa ini khususnya, ghibah kita lakukan jangan sampai. Karena menurut Rasulullah, dengan kita melakukan ghibah, giat ghibah, menggunjing sesama muslim utamanya, ini akan menyebabkan hilangnya pahala puasa kita, atau lebih bisa saya katakan hilangnya kualitas puasa kita. Hilangnya kualitas salah satunya adalah batalnya garansi ketakwaan yang akan pada diri kita. Hadirin, yang keempat, kita upayakan untuk tidak an-nadhru bi syahwatin, melihat dengan syahwat, imma syahwat dunyawiyah maupun syahwat hayawaniyah.
Jangan sampai mata kita di dalam saat berpuasa kita melakukan kegiatan memandang sesuatu yang berdampak pada syahwat, keinginan yang sangat dari diri kita. Yang terakhir, agar puasa kita tetap berkualitas, bisa menggaransi kita pada derajat ketakwaan, yuk tinggalkan al-yaminul khamis. Kita tinggalkan sumpah palsu, kita tinggalkan sumpah dengan kebohongan. Itu hanya menjadikan puasa kita ini turun kualitasnya, tidak mampu mengantarkan pada derajat ketakwaan. Pemirsa dimanapun Anda berada, karena keterbatasan waktu, perlu kami ingatkan kembali kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Agar puasa kita berkualitas, yuk hindari 5 hal. Yang pertama, ghibbu atau bohong. Yang kedua, ghibah atau menggunjing. Yang ketiga, an-namimah, mengadu domba. Yang keempat, an-nadhru bisyahwati, memandang dengan syahwat. Dan yang terakhir, sumpah palsu. Hindari itu semuanya, utamanya di bulan Ramadan ini sebagai bentuk latihannya. Yakinlah ketika sesuatu yang dirambu-rambukan oleh Rasulullah itu kita hindari, maka yakinlah puasa kita benar-benar bisa menjadi puasa yang berkualitas, yang mampu mengantarkan pada la'allakum tattaqun, derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan derajat ketakwaan, maka kita akan menjadi salah satu umat hamba-hambanya Allah yang mulia, yang tentunya telah disiapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Akhirnya, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.